Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM memastikan akan meminta keterangan Irjen Verdi Sambo dalam waktu dekat untuk mengusut kematian Brigadir J. Komnas HAM menilai penetapan tersangka Baradae telah sesuai dengan pemeriksaan dan pengakuan dirinya di Komnas HAM. Dalam pemeriksaan di Komnas HAM, Baradae mengakui dirinya lah yang menembak Brigadir J. Meski demikian, Komnas HAM akan mencari keterangan dan bukti-bukti lain apakah ada keterlibatan pihak lain dalam kematian Brigadir J. Komnas HAM juga mempertanyakan CCTV di rumah dinas Irjen Verdi Sambo yang disebut rusak. Pihaknya masih menunggu penjelasan Polri mengenai penyebab kerusakan, sebab hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam mengungkap kasus meninggalnya Brigadir J. Pasti. Caranya seperti apa? Ya nanti kita lihat perkembangan terakhir ini. Kayak sekarang misalnya Baradae. Kan tentu kami kalau misalnya ingin mendengarkan keterangan dia lagi, kami yang ke sana kan gitu. Karena dia katanya akan ditahan. Kan nggak mungkin tahanan kita bawa kemari. Maka saya katakan metodenya beda. Ya kan? Wewenangnya beda. Komnas HAM itu hanya pada tahap melakukan penyelidikan. Dan bukan pro justisia. Beda kalau Undang-Undang 26, pro justisia. Makanya saya ribut soal TKP misalnya. Misalnya ya saya bilang, ini kenapa CCTV-nya tidak bekerja, tidak berfungsi? Apakah karena disambar petir atau katanya karena memang sudah lama tidak berfungsi? Kan dua keterangan berbeda. Nah sekarang tim sus penyidik sudah menyatakan Baradae tersangka. Ia tidak bertentangan dengan apa yang kami temukan kan. Kepada kami kan Baradae memang mengakui bahwa dia yang menembak gitu. Walaupun kami tentu harus mencari lagi keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain apakah hanya dia sendiri. Itu pertanyaan. Tapi sekarang dengan ditetapkan sebagai tersangka, ya menurut kami itu adalah wewenang dari penyidik dan kita tentu menghargai sejalan juga dengan temuan kami bahwa memang dia mengakui penembakan itu. Informasi terbaru dari Komnas HAM akan disampaikan oleh Jasmine Rahmadi dan dari Bareskrim Polri ada Imran Tajudin. Kita ke Komnas HAM terlebih dahulu, ada Jasmine. Jasmine, bagaimana perkembangan dari kasus kematian Brigadir J dari Komnas HAM? Ya, selamat siang Putri. Pemirsa, benar sekali bahwa pagi ini Komnas HAM memanggil tim uji balistik Polri yang mana tadi pemeriksaan ini dimulai sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Tadi memang tim dari Puslap 4 atau khususnya tim uji balistik ini tiba di kantor Komnas HAM sekitar pukul 8.20 waktu Indonesia Barat dan hingga kini pemeriksaan masih terus berlangsung. Memang tentunya ada beberapa hal yang akan didalami oleh pihak Komnas HAM. Ini diantaranya adalah untuk memastikan siapa pemilik resmi dari senjata yang digunakan di saat pada Brigadir J. Ini ingin mengetahui atas nama siapa senjata tersebut terdaftar atau terregister. Dan selain itu tentunya pihak Komnas HAM juga akan mendalami apakah ada peluru yang pecah di tempat kejadian perkara dan juga apakah seluruh peluru yang terdaftar ini merupakan peluru identik. Dan diharapkan dari hal tersebut pihak Komnas HAM ini dapat mengungkap berapa senjata yang berada atau digunakan di TKP pada saat kasus penembakan Brigadir J. Dan selain itu pemirsa, Komnas HAM juga akan melakukan pemeriksaan sesi 2 pada tim dan digital forensik Polri, yang mana memang pemeriksaan sesi 2 ini bertujuan untuk mengungkap penyebab dari rusaknya CCTV dan juga untuk menelusuri jejak digital berdasarkan ponsel-ponsel yang berkaitan pada saat itu. Namun memang dari tim digital forensik dan cyber juga belum mengonfirmasi apakah pihaknya ini akan hadir ke Komnas HAM hari ini. Meski demikian tentunya pihak Komnas HAM ini berharap akan dapat segera melakukan pemeriksaan ulang segera atau tidak dalam waktu yang lama. Dan selain itu Putri, pemirsa, memang pihak Komnas HAM juga masih fokus untuk mendalami penyebab rusaknya CCTV sekali lagi karena tentunya hal ini menjadi salah satu penghambat terbesar dalam
dalam pengungkapan kasus penembakan Brigadir J, begitu, yang mana memang Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik juga sempat mengatakan bahwa pihaknya ini masih terus meminta informasi dari pihak kepolisian, yang mana pihak Komnas HAM ini berharap untuk mendapat informasi secara maksimal. Namun jika pihak Komnas HAM ini tidak dapat menerima informasi secara maksimal, pihaknya juga tidak ragu untuk melaporkan langsung kepada dari Menko Polhukam Mahfud MD ataupun kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Karena memang penyelidikan dari Komnas HAM ini terbatas dan bukan pro justisia, sehingga memang pihak Komnas HAM tidak dapat melakukan penyitaan barang. Selain itu, Putri dan juga pemirsa, informasi lainnya yang dapat kami sampaikan adalah memang pada tanggal 1 Agustus lalu, pihak Komnas HAM juga sempat memanggil ART dan juga ajudan dari Irjen Pol Verdi Sambo, yang mana dari hasil pemeriksaan tersebut Komnas HAM juga mengungkap beberapa fakta baru, begitu. Salah satunya adalah hasil dari tes PCR Irjen Pol Verdi Sambo, yang mana tentunya dokumen tersebut menjadi salah satu pembantu dalam mengungkap rentetan di saat kasus penembakan Brigadir J terjadi, dan hingga kini dokumen tersebut juga masih terus didalami oleh pihak Komnas HAM. Tadi pun pihak Komnas HAM ini mengaku belum mengagendakan untuk memanggil 25 polisi yang menghambat dari pengungkapan kasus penembakan ini, namun tentunya hal itu tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan dalam waktu dekat. Meski demikian, memang pihak Komnas HAM ini mengaku akan bekerja secara step by step ataupun langkah per langkah. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Putri. Baik, Jasmine, kita menuju Imran Tajudin di Bareskrim Polri. Imran, sudah sampai mana proses penyidikan dari Bareskrim Polri? Ya, sesuai yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit pasca pemeriksaan terhadap Irjen Pol Verdi Sambo, bahwa pihak kepolisian akan membuka secara jelas proses penyidikan, termasuk juga nanti apa sebenarnya penyebab dari meninggalnya Brigadir J di kediaman dinas dari Irjen Verdi Sambo pada tanggal 8 Juli 2022. Nah, untuk itu beberapa proses penyidikan ini terus berjalan. Kapolri menjelaskan bahwa saat ini ada pemeriksaan khusus begitu yang dilakukan terhadap 25 personel kepolisian dari berbagai pangkat. Tadi juga sudah disebutkan bahwa ke-25 anggota polisi ini diduga ini melakukan atau juga adanya tindakan atau tidak profesionalan dalam penanganan tempat kejadian perkara di rumah Irjen Pol Verdi Sambo. Nah, tadi sudah disebutkan ada 25 dari berbagai pangkat, mulai dari pejabat tinggi, lalu juga dari pangkat Kombes Pol, AKBP, Kompol, Pama, dan juga Bintara dan juga Tantama. Dan ke-25 personel ini berasal dari Satuan Divpropam, lalu juga dari Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan juga dari Bareskrim Mabes Polri. Nah, tidak berhenti sampai di situ, pemeriksaan terhadap sejumlah saksi juga akan terus dilakukan. Total sampai dengan hari ini sudah ada 43 saksi yang diperiksa oleh pihak Bareskrim Polri, ini baik dari ajudan Irjen Verdi Sambo sampai dengan juga pihak keluarga dari Brigadir J yang sudah diperiksa untuk mengetahui lebih jelas apa sebenarnya penyebab kematian dari Brigadir J. Nah, pihak dari Bareskrim juga menyebutkan bahwa akan melakukan penyidikan secara mendalam begitu untuk mengetahui jika adanya pelaku lain begitu atau nama-nama lain yang terlibat dalam meninggalnya Brigadir J. Baik itu yang kemudian melakukan atau juga menghilangkan barang bukti, karena seperti yang disebutkan juga oleh Kapolri malam tadi bahwa ada ketidakprofesionalan dalam proses atau juga di tempat kejadian perkara ini yang akan didalami. Beberapa pihak masih akan diperiksa oleh pihak dari Bareskrim Polri. Untuk sementara demikian, Putri, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Imran Tajudin melaporkan langsung dari Bareskrim Polri. Sebelumnya ada Jasmine Ramadi dari Komnas HAM.